lihat gara-gara petugas nih. Petugas lalai. Nih lihat. Tuh, lihat. Hah? Punten gimana Pak? Lihat istri saya itu. Ntar dulu cicing dulu ini. Nah ini nih. Lihat para petugas nih. Udah dibilangin. Nah. Iya. Iya istighfar saya juga dari tadi. Itu kan udah habis gasnya kan, malah caricing. Hah? Nah, entah. Lihat, pokoknya kalau misalkan ada apa-apa sama istri saya, kalian semua saya tuntut. Dugaan malapraktik dan kelalaian terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung yang mengakibatkan salah seorang pasien bernama Asih Sekarningsih, 34 tahun, warga Gang Samsi 2, RT 8/1, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batulunggal, Kota Bandung, meninggal dunia. Suami korban, Arif Susanto 36 tahun, menuturkan istrinya itu mengidap penyakit kanker stadium akhir selama 9 bulan terakhir dan selalu bolak-balik melakukan pemeriksaan ke RSHS Bandung. Namun, dia menyesalkan tindakan dari pihak RSHS yang terkesan cuek dan tak cekatan dalam memeriksa pasiennya yang datang. Selama 9 bulan saya bersama istri selalu bolak-balik RSHS. Datang ke bagian poli tapi enggak diperiksa sama sekali dan hanya diberikan surat untuk datang ke laboratorium. Lalu, saya pun ke laboratorium setelah itu pulang dan lakukan pendaftaran lagi untuk bulan depannya hingga seperti itu selama 9 bulan enggak ada tindakan apa-apa, katanya saat ditemui di kediamannya, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Arif pun lantas membawa istrinya ke RSHS lantaran kondisi istri yang drop pada Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, dengan napas yang sudah sesak dan memasuki ruang instalasi gawat darurat (IGD) pada Rabu sore itu. Setelah mendaftar ke IGD dan masuk ruangan, istri saya masih didiamkan, belum ada tindakan dari RSHS. Ya sekitar 1,5 jam nggak ada tindakan. Saya lalu datang kembali ke petugas untuk menanyakan kapan tindakan diambil dan pihak rumah sakit hanya katakan, "Oh ya tunggu." Padahal, di sana banyak suster dan lainnya terlihat bermain komputer dan handphone, ujarnya. Arif pun memutuskan untuk mendatangi petugas rumah sakit untuk mereka segera melihat istrinya yang saat itu kondisinya semakin memburuk, terlihat pucat hingga akhirnya baru diambil tindakan. Dan ujungnya itu istri meninggal pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022 di ruang rawat inap dengan cara kerja pihak rumah sakit yang seperti itu lagi tak cekatan. Penanganan memang ada, tetapi lalai ketika kami meminta istri untuk diperiksa terkadang susah dan itu bukan hanya sekali. Sampai-sampai ujungnya itu tabung oksigen yang dipakai istri habis dan tidak segera diisi, katanya. Masih napas, masih ada denyut nadinya. Sama saya kan dipegang, nos-nosan itu masih ada. Itu apa sudah minta petugas ini bukan yang pertama kan kita minta ke petugas dulu diganti. Itu udah 2 kali. Pas yang ketiganya itu oksigen udah habis banget. Udah habis banget, itu udah nos-nosan, udah lemas, tapi masih ada pas ada lampu lama. Itu lama ya. Ada berapa waktu bedanya? Ya sekitar adalah hitungan 5 menit ya kurang. Itu kan diganti atau gimana? Ya di situ kan karena saya lihat kondisi istri udah nggak ada, saya kan marah-marah karena kelalaian saya. Itu marah-marah, baru pada datang semua petugas rawat, satpam sama petugas, ada sama dokternya. Kini, Arif mesti membesarkan 3 orang anaknya, yakni laki-laki kelas 1 SMP, perempuan kelas 2 SD, dan bungsu laki-laki yang belum sekolah. Arif pun kondisinya kini tanpa ada pekerjaan setelah 2 bulan lalu sempat bekerja menjadi pegawai restoran, namun memutuskan untuk keluar guna mengurus sang istri. Arif pun menginginkan pihak rumah sakit datang ke kediamannya dan meminta maaf ke dirinya, anak-anaknya, orang tua korban, hingga datang ke makamnya, karena kelalaian pihak rumah sakit yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia.
Sampai detik ini belum ada itikat baik dari rumah sakit baik untuk klarifikasi atau bagaimana ke ibu saya, ke anak-anak saya dan datang ke makam. Saya enggak ada kepikiran menginginkan materi. Hanya minta maaf itu saja, ucapnya. Sebelum bolak-balik pemeriksaan ke RSHS, lanjut Arif, dia mengajak istri periksa ke puskesmas. Dari puskesmas diminta rujuk ke RS Santo Yusuf. Tetapi, karena alat-alat di RS Santo Yusuf tak memadai untuk kanker ini, akhirnya dirujuk ke RSHS. Saya selalu ajak kontrol istri pakai motor dan selama 9 bulan pemeriksaan selalu enggak cekatan, katanya. Disinggung terkait pesan sang istri sebelum meninggal, Arif mengatakan tidak ada pesan apa-apa lantaran sang istri sudah tak bisa berbicara. Ketika video call saja ketika istri kangen anak-anak, dia hanya bisa menangis, katanya dengan wajah yang sendu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!